Kalau engkau ingin damai, engkau ingin sukacita, engkau ingin kebahagiaan, nggak ada jalan lain. Dekatlah kepada Sang Sumber Damai. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan judulnya Damai Sejahtera. Itu judulnya. Judulnya Damai Sejahtera. Saya ambil dari Kolose 3:15. Firman Tuhan katakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Apa kabar saudara? Ketika saya bertanya apa kabar, mungkin ada di antara saudara hatinya sedang jengkel, ya. Karena apa? Mungkin karena ribut sama teman, ribut sama keluarga, atau ketika saya tanya apa kabar saudara, mungkin di antara saudara yang sedang terganggu, karena pikiran terganggu, hati terganggu, perasaan terganggu, sehingga Anda sulit tidur. Atau ketika saya tanya apa kabar saudara, mungkin keadaan saudara sedang cemas, karena mungkin usaha saudara sedang tidak jalan, bisnis saudara mungkin diambang kehancuran. Ada berbagai macam-macam kondisi kehidupan yang tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan normal. Belum lagi kalau saudara ada dalam kehidupan yang bergesekan dengan orang, bersinggungan dengan orang, tidak ketemu chemistry yang baik, itu bisa mengganggu suasana hati saudara. Bapak Ibu, dalam perkumpulan besar, ingatlah bahwa ada dua keniscayaan yang harus kita perhatikan. Dalam perkumpulan besar, hubungan antar manusia, kehidupan sosial, ada dua keniscayaan yang harus kita sadari. Pertama-tama pasti ada perbedaan pendapat di dalam sebuah kelompok atau komunitas. Yang kedua, pasti ada pergesekan satu sama lain. Itu tidak bisa kita hindari. Masalahnya, bagaimana kita harus menyikapi hal-hal itu secara dewasa. Masalahnya bagaimana kita harus menyikapi hal-hal yang kurang enak, mengecewakan, jengkel, pergesekan, dendam, benci. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan dewasa. Mari saya ajak saudara mengupas mengenai masalah-masalah yang mengganggu damai sejahtera ini dalam kaitan firman Tuhan. Dalam Kolose 3:15 dikatakan tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang pertama-tama perlu saudara sadari, apapun kondisinya, bahwasanya sumber damai sejahtera kita itu datangnya daripada Tuhan. Ingat yang pertama-tama, bahwasanya sumber damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan. Ya, dikatakan demikian bahwa damai itu dalam bahasa aslinya pakai kata eirenoxo, itu artinya. Ya, pakai kata eirenoxo itu pengertiannya adalah sebuah kondisi damai, keadaan damai, suasana damai yang diperoleh atau disebabkan karena kita punya hubungan dengan Tuhan Sang Sumber Damai. Jadi katakan sebuah keadaan, sebuah kondisi damai yang kita peroleh karena kita punya hubungan kepada Tuhan Sang Sumber Damai. Damai seperti ini Bapak Ibu adalah damai yang original. Damai yang kekal, damai yang abadi, bukan damai yang palsu, bukan damai yang semu Bapak Ibu. Dan damai ini melampaui kondisi luar saudara, melampaui keadaan-keadaan di sekitar saudara, melampaui keadaan-keadaan yang mengganggu pikiran Anda, hati Anda. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan Sang Sumber Damai, maka kita bisa merasakan damai apapun kondisi hidup yang kita alami. Yohanes 14 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika seorang memiliki hubungan dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu diberikan kepada manusia itu. Sekali lagi, ketika orang berhubungan dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Tuhan diberikan Tuhan
kepada manusia itu. Damai model ini adalah damai yang dimiliki Tuhan. Damai seperti ini adalah damai yang ilahi, damai yang kekal, damai yang abadi, damai yang berasal daripada Tuhan sendiri diberikan kepada manusia. Damai ini bukanlah damai produk manusia, tapi produk Allah. Dan damai adalah damai yang berkualitas, Bapak Ibu. Damai yang berkualitas, damai yang orisinil, yang bisa kita alami dalam hidup kita, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dengan damai sejahtera seperti ini, Bapak Ibu, perhatikan ketika saya pelajari. Dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, ketika saya pelajari Alkitab dikatakan, maka para murid tetap tenang meskipun hidup mereka terancam aniaya pada masa itu. Yang kedua, mereka tetap tenang maju meski pelayanan mereka mendapati hambatan. Yang ketiga, mereka tetap tenang teguh meski hidup mereka alami gangguan bahkan aniaya oleh para imam bahkan penguasa-penguasa di tempat di mana mereka pelayanan pada masa itu. Mengapa mereka bisa tenang dan mereka tenang dan damai? Karena mereka tahu ketika mereka dekat dengan Tuhan, apapun kondisinya, maka Tuhan mencurahkan damainya kepada mereka. Ada seorang penulis bernama C.S. Lewis. Dia berikan kata-kata bijak. Dia bilang demikian, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties, katanya. Jadi katanya, hidup dengan Allah tidak membuat kita imun terhadap kesulitan. Tapi katanya, hidup bersama dengan Allah membuat kita bisa merasakan damai meski berada dalam kesulitan. Ya, membuat kita bisa damai meski kita berada dalam kesulitan. Mengapa dewasa ini orang kehilangan damai, Bapak Ibu? Ya, salah satu alasannya tidak lain adalah karena manusia itu tidak punya hubungan dekat dengan Sang Pemberi damai. Mengapa orang hidup penuh dengan ancaman, tekanan, amarah, hal-hal yang kurang enak dalam hidupnya? Karena orang itu dikatakan tidak punya hubungan dekat dengan Sang Sumber damai. Ya, ada kata-kata bijak lebih lanjut dikatakan God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there, katanya. Kata bijak ini katakan Tuhan tidak memberikan kita, dikatakan, kesenangan dan kedamaian jauh lepas daripadanya, karena tidak ada kedamaian yang ada dari kondisi jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ingin mengalami damai sejahtera, milikilah hubungan dengan Sang Sumber damai itu sendiri. Milikilah, ya Bapak Ibu, hubungan dekat dengan Sang Sumber damai. Milikilah hubungan dengan Sang Sumber damai. Saya akhiri bagian satu ini dengan sebuah kata bijak yang mungkin bisa membuat saudara berpikir lebih dalam. Bagaimana kaitan antara kedamaian, hubungan kita dengan Sang Sumber damai. Dikatakan demikian, Bapak Ibu. If you want to get warm, katanya, you must stand near the fire. Ya, if you want to be wet, you must get into the water, katanya. If you want joy, dikatakan, peace and eternal life, you must get close to or even into the thing that has them, dikatakan. Jadi kata-kata bijak ini katakan, kalau Anda butuh kehangatan, dekatlah dengan api, katanya. Nah, kalau Anda ingin basah, katanya, nyemplunglah dalam air, nyemplung dalam air, katakan. Namun, kalau Anda ingin mendapatkan kesenangan, sukacita, damai, dikatakan, engkau harus mendekatkan diri dan bersekutu dengan Dia yang memiliki hal-hal bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin damai, engkau ingin sukacita, engkau ingin kebahagiaan, enggak ada jalan lain. Dekatlah kepada Sang Sumber damai. Yang kedua yang saya dapatkan dari pelajaran saya mengenai damai sejahtera, sadarlah bahwa Tuhan mau Anda menjadi agen pembawa damai. Ya, yang kedua, yang pertama, damai berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu,
kalau engkau ingin damai, engkau harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, kalau engkau sudah dekatkan diri pada Tuhan dan engkau mendapatkan damai, Tuhan mau engkau menjadi agen pembawa damai. Tuhan mau engkau menjadi agen pembawa damai. Kolose 3:15 dikatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Ayat ini menekankan salah satu tugas dan panggilan kita untuk menjadi agen Tuhan dan membawa damai agar tercipta kesatuan di antara sesama kita. Agar tercipta kesatuan di antara sesama kita. Katanya sih yang saya pelajari Bapak Ibu, dunia ini dikatakan itu jarang mengalami damai secara whole, secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Ada aja perang Bapak Ibu. Seperti yang saudara tahu, dalam ilmu sejarah dunia ini telah mengalami perang dunia. Baik sebelum Masehi, sesudah Masehi. Ya, dalam abad modern saudara tahu kita kenal istilah perang dunia 1, perang dunia 2. Ya, kita hindari perang dunia 3. Ada banyak jutaan orang meninggal dunia Bapak Ibu. Ya, akibat daripada kondisi ini dikatakan maka kehidupan rusak, kehidupan hancur dikatakan, kehidupan sosial berantakan, manusia menderita. Ya, ada banyak orang meninggal dunia, ada banyak orang kehilangan keluarga Bapak Ibu. Dan yang paling penting, orang berada pada ketakutan, orang ada pada ketakutan. Mengapa? Karena damai tidak ada. Katanya paling 250 tahun dunia ini damai secara menyeluruh. Lainnya katanya ada perang-perang parsial yang mungkin kita tidak tahu, tapi itu sedang terjadi. Bapak Ibu, damai sejahtera dari pengamatan ini saya bisa simpulkan damai sejahtera itu menjadi sebuah komoditas yang mahal dewasa ini. Damai sejahtera menjadi sebuah komoditas yang langka dewasa ini Bapak Ibu. Yang langka ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai orang percaya, saudara harus sadar engkau ada di muka bumi, Tuhan mau engkau menjadi agen pembawa damai. Ya, selama engkau ada di muka bumi, Tuhan mau engkau menjadi agen pembawa damai. Karena apa? Karena lingkunganmu kekurangan damai. Ya, tempat di mana kau tinggal itu miskin damai. Bahkan komunitasmu mungkin juga kekurangan damai. Nah, oleh sebab itu saudara ketika hadir dimanapun Anda berada, engkau ingatkanlah diri saudara bahwa engkau adalah agen pembawa damai karena engkau telah menerima damai itu daripada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus menyadari tanggung jawab ini, ya. Mengapa demikian? Karena itu diajarkan Yesus. Dalam Matius 5:9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini tidak mengatakan bahwa berbahagialah orang yang cinta damai. Tidak Bapak Ibu. Ayat ini menegaskan berbahagialah orang pembawa damai. Ada kata kerja di sana, membawa damai. Itu berarti bahwa kita harus senantiasa mengupayakan kedamaian dimanapun kita berada. Kita harus mengupayakan kedamaian dimanapun kita berada. Bapak Ibu pasti pernah mendengar nama Alfred Nobel. Ya, Alfred Nobel. Ada banyak penghormatan dia dapat, keberhasilan dia menemukan penemuan-penemuan. Ya, namun rupanya Alfred Nobel ini dalam kejayaannya, dalam kebesarannya, dalam kemakmurannya masih punya satu penyesalan atas satu temuan, yaitu dia menemukan dinamit Bapak Ibu. Dan seperti saudara tahu, dinamit ini alat peledak yang banyak dipakai bukan untuk kebaikan, malah membunuh orang Bapak Ibu. Malah bunuh orang. Dalam perang dinamit dipakai untuk bunuh orang. Dan sepertinya ada penyesalan daripada Alfred Nobel terhadap penemuan dinamit tadi. Untuk mengatasi penyesalannya itu, maka apa yang diperbuat oleh Alfred Nobel Bapak Ibu? Maka dia memasukkan uangnya dalam jumlah besar dalam sebuah yayasan dan memberikan penghargaan-penghargaan kepada orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan, ya, yang mengupayakan kebaikan, yang mengupayakan hal-hal yang membuat terobosan-terobosan kepentingan orang banyak. Dan salah satu Nobel yang amat penting daripada semua penghargaan yang diberi adalah Nobel perdamaian. Nobel perdamaian. Nggak banyak orang bisa dapat Nobel perdamaian. Karena apa? Nggak gampang.
untuk memperdamaikan orang yang sedang berselisih dan kita menjadi juru damai di sana. Salah satu orang yang mendapatkan Nobel ini adalah Theodore Roosevelt, itu yang saya pelajari. Mengapa dia mendapatkan itu? Katanya waktu saya pelajari bahwa waktu itu Jepang dengan Rusia mau ribut, mau berantem besar-besaran, Jepang sama Rusia. Theodore Roosevelt itu lalu dia coba hubungi kedua negara, ya. Dia coba adakan pendekatan diplomatik kedua negara. Dan singkatnya, walaupun dalam upaya keras, singkatnya kedua negara tidak jadi berperang sehingga tidak jadi terjadi pertumpahan darah dan semuanya baik akur. Dan ketika hal itu diketahui, maka taulah orang pribadi atau dalang daripada perdamaian dua negara itu, Theodore Roosevelt, maka dia mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bukan Theodore Roosevelt, mungkin saudara bukan Alfred Nobel, tapi saudara adalah anak Tuhan. Ya, saudara bisa mengupayakan perdamaian di mana Anda berada, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah komunitas, di tengah lingkungan. Ketika Anda lihat ada sesuatu yang terganggu dengan perdamaian, datang ke sana dan jadilah saudara agen pembawa damai, dan orang akan bilang, betullah engkau anak Allah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kau perbuat jugalah demikian. Yang ketiga, sadarlah Anda harus menjadi inisiator, ya, inisiator sebuah perdamaian. Anda harus menjadi inisiator perdamaian. Apa beda agen pembawa damai dengan inisiator? Pasti saudara berpikir ya, kalau agen pembawa damai tadi, ketika dia menemukan dua pihak sedang berseteru, dia masuk ke tengah. Dia masuk ke tengah dan mendamaikan. Sementara inisiator adalah ketika kita bermasalah dengan orang, terjadi clash, terjadi perbedaan pendapat, terjadi ketidakcocokan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi pihak pertama katanya. Kita harus menjadi pihak pertama untuk mengupayakan agar terjadi rekonsiliasi hubungan kita dengan orang yang renggang dengan kita. Itu kata Alkitab, inisiator Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah. Itu tidak gampang, saya tahu itu sulit. Ya, tapi ingatlah Bapak Ibu, hanya orang-orang hebatlah dikatakan. Hanya orang-orang hebatlah yang bisa menjadi inisiator. Dan menjadi inisiator itu adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Dia coba melepaskan dirinya ya dari amarah, dari kejengkelan yang diperbuat orang lain kepada dia. Lepaskan diri, ya kan, untuk menyambut orang lain, untuk bersalaman, untuk ada seorang bernama Matthew Gartner, ya, Matthew Gartner, ya. Dia merupakan korban daripada perang masa dia, di mana dia merupakan aktivis Prancis dan ditangkap oleh Jerman. Banyak dokter menangkap para aktivis, tidak membunuh secara brutal. Mereka suntik. Ketika disuntik pelan-pelan, maka banyak mereka aktivis ini meninggal pelan-pelan. Tapi luar biasa, si Matthew tidak meninggal. Dia cuma mengalami kelumpuhan katanya. Ke bawah, tapi kepalanya bagus, otaknya bagus, wajahnya oke. Tapi katanya dari pundak ke bawah ya, sebagian tangan dan kaki itu dia lumpuh. Selama 40 tahun. Satu kali ada telepon berbunyi 40 tahun kemudian. Berbunyi dan itu telepon dari Jerman. Dan orang itu menelepon dan Matthew bisa tahu itu adalah seorang dokter di camp yang menyuntik dia. Dan orang itu katakan, boleh saya main ke rumahmu? Matthew katakan, oh jangan, janjian di sebuah kafe. Akhirnya pada waktu yang ditetapkan, maka dokter yang sudah tua itu datang ke kafe di mana Matthew pakai kursi roda. Dokter itu datang, dan ketika datang, dokter tadi katakan, maafkan saya, ampuni saya, karena saya telah buat Anda menderita selama 40 tahun. Matthew katakan, saya sudah mengampuni kamu. Saya sudah memaafkan kamu. Sekarang jangan kau merasa tertuduh. Semua sudah diselesaikan.
Jadi pulanglah kau tanpa rasa apa-apa. Saya oke-oke saja, kata Meiti, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seorang yang percaya, dia dirugikan Bapak Ibu dalam jangka waktu yang lama. Tapi karena dia orang percaya, dia tahu dia harus menjadi inisiator untuk melakukan perdamaian antara hubungan yang kurang baik. Saya tahu ini bukanlah sebuah yang mudah, bukan gampang. Tapi ingatlah, apapun kondisimu, identitasmu melebihi kondisimu. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah orang percaya. Yakin sumber damai daripada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan engkau bisa mendapatkan damai meski di kondisi sulit. Yang kedua, engkau harus menjadi bawa damai. Ketika lingkungan sekitar ada masalah, datang ke sana dan ciptakan perdamaian. Yang terakhir, kalau engkau beda pendapat, kurang sepaham, pasti ada ganjalan. Ya, nggak ada yang benar salah di situ. Tapi yang Tuhan mau, orang yang aktif untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik tadi. Saya percaya pasti anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup kita dikuasai damai sejahtera Tuhan. Kiranya renungan berkati saudara. Tuhan berkati semua.